Menurut gue, konsep stoik yang paling relevan ya konsep stoik dalam Islam. Kira-kira di sini udah pernah dengar belum sih istilah stoik atau bistoik atau ilmu stoicism? Sebenarnya sederhananya pada dasarnya kalau ngomongin stoik itu tuh suatu konsep yang ngajarin kita untuk berfokus pada pengendalian dalam diri kita. Hal-hal yang bisa kita kendalikan bukan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, contohnya faktor eksternal. Nah, kenapa sih aku bisa bilang ilmu stoik tuh sangat melekat dalam Islam, atau aku ngerasa ajaran dalam Islam tuh sangat berkorelasi atau sangat relevan dengan si stoicism ini sendiri gitu. Disclaimer, ini POV ya, jadi feel free to disagree, tapi as a Muslim, aku ngerasa banyak konsep-konsep dalam Islam yang udah sangat mengajarkan ilmu stoik ini. Nah, contohnya sendiri di dalam Islam tuh ada yang namanya ikhtiar, ada yang namanya tawakal. Ikhtiar itu artinya berusaha, tawakal itu artinya berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Tadi, dalam ilmu stoik, kita sama-sama tahu bahwa kita hanya bisa berfokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, yaitu usaha. Sedangkan faktor eksternal, yaitu hasil, kita tidak bisa mengendalikannya. Nah, bekerja, belajar, itu yang namanya ikhtiar atau usaha. Hal yang bisa kita kontrol, kita kendalikan. Hasil itu ya, kamu diterima atau enggak, kamu dipanggil wawancara atau enggak, itu yang namanya hasil yang kita tidak bisa paksakan. Karena kita nggak mungkin memaksa HR untuk menerima kita, atau memaksa kampus untuk menerima kita, contohnya. Nah, jadi itu hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Itu yang namanya stoik gitu. Dan dalam Islam sudah diajarkan. Lalu contohnya apa lagi? Ini menarik banget, kayak selain ilmu berserah akan hasil, as long as kita udah berusaha, aku tuh senang banget sama konsep stoik dalam Islam yang misal aku diomongin orang gitu, aku digosipin atau aku difitnah, aku dikatain yang gak baik, itu kan sesuatu yang di luar kontrol kita. Dalam Islam kita diajarkan untuk kayak ya udah, kita nggak perlu berfokus pada hal yang bisa yang tidak bisa kita kendalikan, tapi kita bisa berfokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Apa contohnya? Contohnya ya, ketika kita mendengarkan dan tahu kita ternyata diomongin, itu kan apa yang mereka pikirkan tentang kita, which ya sudah, biarkan saja. Yang bisa kita kendalikan adalah sikap kita. Misalnya kita diomongin buruk, kita diomongin gak benar, ya udah, yang penting kita nggak kayak gitu. Nah, jadi ilmu stoik dalam Islam emang ngajarin ilmu agak bodoh amat deh gitu, kayak ya sudah gitu, terserah kalian mau membicarakan apa, yang penting sikapku, akhlakku tidak seperti itu. Itu contohnya ilmu stoik yang kita nggak bisa berfokus pada sesuatu yang di luar kontrol kita gitu. Yang bisa kita fokuskan adalah ya sikap kita dan diri kita sendiri, kendali emosi kita gitu. Dan banyak hal-hal lainnya yang menurut aku ini cukup relevan lah sama antara ilmu stoik dan Islam itu sendiri. Misalnya kita diajarkan untuk ya lebih banyak berfokus pada hal-hal yang berbau kebaikan, instead of ngejar duniawi, hanya harta misalnya gitu, tapi kita lebih fokus pada tujuan-tujuan yang mungkin baik gitu. Jadi aku bersyukur dilahirkan sebagai seorang muslim yang ternyata ilmu itu sudah aku dapatkan gitu di dalam agamaku. Dan aku juga punya banyak teman yang mereka terlihat tenang, terlihat santai. Ketika aku tanya kayak kok bisa gitu, kalian tenang-tenang aja, padahal ini lagi quarter life crisis gitu, usia-usia 24, 25, 26 gitu. Ya alasannya sesimpel mereka bilang bahwa hidup ini sementara gitu. Jadi as long as kita udah berusaha, kita udah berikhtiar, hasilnya kita serahkan, kita bertawakal kepada Tuhan, ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan kita, apa yang kita terima saat ini itulah yang terbaik untuk kita. Dan ingat, dunia cuma sementara. Jadi dunia gak selamanya, dunia ini fana. Ya, ini balik lagi ke ilmu Islam. Jadi jangan pernah takut sama hal-hal yang berbau duniawi, tapi takutlah ketika kita mati esok hari. Be stoic.